wabarakatuh. Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk audiens yang mungkin mendengar makalah atau presentasi dari kami yang berjudul kesetaraan gender. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Julia Rizky Rahmawati. Nama saya Salsabila Aas. Nama saya Dana Setio Ahmadian Mukti. Nama saya Nini Puja Arista. Nama saya Zafira Nurdiana Kanakaria. Kami berasal dari kelas PIPSA 2024. Kelompok 5. Oke. Baik, yang pertama saya akan bahas dari definisi gender sendiri. Gender merupakan perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai serta tingkah laku. Gender itu berasal dari bahasa Latin yang artinya genus, yang berarti jenis atau tipe. Gender adalah sifat dan perilaku yang didekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Gender dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana individu yang lahir secara biologis sebagai laki-laki dan perempuan yang kemudian memperoleh pencirian sosial sebagai laki-laki dan perempuan melalui atribut-atribut maskulinitas dan femininitas yang sering didukung oleh nilai-nilai atau sistem dan simbol di masyarakat yang bersangkutan. Lebih singkatnya, gender dapat diartikan sebagai suatu konstruksi sosial atau seks menjadi peran dan perilaku sosial. Menurut ilmu sosiologi dan antropologi, gender itu sendiri adalah perilaku atau pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang sudah dikonstruksikan atau dibentuk di masyarakat tertentu dan pada masa waktu tertentu pula. Nah, definisi kesetaraan gender itu adalah keadaan di mana akses terhadap hak atau peluang tidak terpengaruh oleh gender. Bukan hanya perempuan yang terpengaruh oleh ketidaksetaraan gender, semua gender terdampak, termasuk laki-laki, transgender, dan orang-orang dengan gender yang beragam. Hal ini pada gilirannya berdampak pada anak-anak dan keluarga, serta orang-orang dari segala usia dan latar belakang. Nah, kesetaraan gender adalah kondisi perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensi pembangunan di segala bidang kehidupan. Kesetaraan gender dapat juga diartikan adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan pertahanan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Selanjutnya itu ada hambatan yang terjadi dalam mencapai kesetaraan gender. Nah, hambatan ini tuh terjadi karena beberapa faktor kompleks yang saling terkait. Hambatan dalam mencapai kesetaraan gender terutama muncul dari norma sosial dan budaya yang sudah lama ada dan mengakar kuat di masyarakat. Nah, berikut ini ada beberapa hambatan dalam mencapai kesejahteraan gender. Yang pertama, itu ada gaji yang tidak setara. Perempuan itu terus bekerja lebih lama dan melakukan lebih banyak pekerjaan tanpa upah untuk memperoleh jumlah uang yang sama dengan laki-laki. Nah, akibatnya itu terjadi ketimpangan pendapatan seumur hidup antara laki-laki dan perempuan, dan lebih banyak perempuan yang pensiun dalam kemiskinan. Ini dapat mempersulit perempuan untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga mereka. Selanjutnya yang kedua, itu adalah lingkungan kerja yang tidak mendukung. Kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pelecehan seksual, penyerangan seksual, dan kekerasan fisik. Kekerasan ini tuh dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental perempuan, karir mereka, dan kehidupan mereka secara keseluruhan. Selanjutnya yang ketiga, itu ada kurangnya kesempatan untuk maju. Nah, kurangnya kesempatan untuk maju ini dapat mempersulit perempuan untuk merasa dihargai dan dihormati di tempat kerja mereka. Beberapa wanita itu meninggalkan pekerjaannya karena mereka merasa terjebak dalam posisi buntu dan tidak melihat peluang untuk naik jabatan. Selanjutnya yang keempat, itu ada masalah keseimbangan kehidupan dan pekerjaan. Jadi secara global, perempuan itu sering bertanggung jawab atas sebagian besar pekerjaan perawatan yang tidak dibayar, seperti memasak, membersihkan rumah, mengasuh anak. Nah, hal itu dapat membatasi kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan, serta berkontribusi terhadap stres dan kelelahannya mereka. Selanjutnya yang kelima, itu ada praktik hukum yang diskriminatif. Hambatan hukum ini masih menghalangi perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam perekonomian. Ini termasuk undang-undang yang membatasi kemampuan perempuan untuk memiliki properti, memulai bisnis, dan bekerja di industri tertentu. Selanjutnya yang keenam, itu ada kesenjangan dalam berpartisipasi politik.
Partisipasi politik yang setara antara laki-laki dan perempuan juga merupakan tantangan menuju kesejahteraan gender. Beberapa isu yang terkait dengan kesenjangan partisipasi politik yaitu rendahnya representasi perempuan. Nah, untuk mewujudkan kesejahteraan gender ini bukanlah hal yang mudah dilakukan, dan ini membutuhkan waktu yang panjang untuk mewujudkannya. Itu juga terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan gender. Namun, menjadi akar dari semua faktor tersebut adalah budaya dan pemahaman tradisional yang masih melekat. Jadi yang ketiga ada peran kebijakan dalam kesetaraan gender. Nah, kebijakan memainkan peran penting dalam implementasi kesetaraan gender dengan menciptakan dasar hukum dan aturan yang mendukung kesempatan setara bagi semua gender di berbagai aspek kehidupan. Nah, peran kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan kesetaraan gender adalah dengan satu, kebijakan dalam sektor ekonomi. Dalam tujuan SGDS adalah langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam mengakses sumber daya ekonomi seperti lahan dan kredit usaha. Yang kedua ada Indonesia meratifikasi CEDAW, yaitu Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Dengan demikian, Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan menerapkan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga ada pengembangan kebijakan untuk perubahan sosial atas perspektif masyarakat mengenai gender dengan cara mengedukasi masyarakat publik tentang kesetaraan gender dan hak asasi manusia di berbagai tingkat masyarakat. Nah, yang keempat ada kebijakan pendidikan untuk semua kalangan gender. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian serius pada kesetaraan gender. 4. Nah, kebijakan pendidikan untuk semua kalangan gender. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian serius pada kesetaraan gender di sektor pendidikan melalui kebijakan pendidikan inklusif yang dirancang agar anak laki-laki dan perempuan dan semua gender lainnya memiliki akses sama terhadap pendidikan. Yang kelima, penguatan peran gender dalam keluarga dan masyarakat. Hal itu bertujuan untuk menentukan stereotip tradisional yang menempatkan perempuan sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan. Bahasan selanjutnya yang akan saya bawakan ialah dampak dari ketidaksetaraan gender terhadap perempuan. Ketidaksetaraan gender sendiri berawal dari adanya diskriminasi terhadap perempuan yang sering dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Stereotip bahwa perempuan hanya cocok untuk mengurus rumah tangga atau berfungsi sebagai ibu rumah tangga menyebabkan mereka seringkali dipandang tidak perlu mendapatkan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Dampak utama ketidaksetaraan ini adalah terbatasnya akses perempuan terhadap pendidikan, di mana di banyak wilayah, baik itu di Indonesia maupun di negara lain, terutama di daerah pedalaman, perempuan sering diprioritaskan untuk menikah dan mengurus rumah tangga daripada bersekolah, meskipun mereka memiliki potensi yang sama dengan laki-laki. Meskipun akses pendidikan bagi perempuan mulai terbuka di zaman sekarang, pendidikan yang diberikan seringkali terbatas pada keterampilan seperti memasak, menjahit, bukan pengetahuan teori yang lebih luas. Hal ini membuat perkembangan potensi perempuan itu menjadi terhambat. Selain itu, ketidaksetaraan ini berlanjut hingga dunia kerja, di mana perempuan seringkali mendapatkan gaji yang lebih rendah daripada laki-laki, meskipun mereka antara laki-laki dengan perempuan melakukan pekerjaan yang sama. Terdapat pandangan bahwa laki-laki lebih layak bekerja karena dianggap sebagai pencari nafkah utama. Nah, hal itulah yang menyebabkan gaji laki-laki cenderung lebih besar daripada perempuan. Meskipun kenyataannya banyak perempuan juga yang berperan sebagai tulang punggung keluarganya. Selanjutnya ada implementasi kesetaraan gender di berbagai daerah. Perbandingan implementasi kebijakan kesetaraan gender di negara maju dan berkembang menunjukkan perbedaan signifikan dalam mengurangi kesetaraan gender. Di negara maju seperti Eropa dan Amerika Utara, kebijakan kesetaraan gender sudah mapan dan berhasil meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, pendidikan, dan ekonomi, serta mendukung kesetaraan dalam kepemimpinan dan cuti orang tua. Kanada misalnya, aktif mempromosikan keterlibatan perempuan di penjaga perdamaian PBB dan mendukung hak pekerja perempuan secara global. Sementara itu, di negara berkembang seperti Sub-Saharan Afrika dan Asia Selatan, kesenjangan gender masih besar, terutama di sektor politik dan ekonomi. Pendidikan bagi perempuan telah meningkat, namun akses terhadap pendidikan masih tinggi dan kepemimpinan masih terbatas. Sri Lanka sebagai contoh menerapkan aksi rencana aksi nasional untuk mempromosikan kesetaraan gender di berbagai bidang. Tujuan untuk mengatasi kesenjangan melalui kebijakan yang Baik, sekian dari presentasi diskusi makalah
masalah terkait kesetaraan gender dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi